Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Natasha Sneni Bakai. Di sini saya akan membahas mengenai BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Nah, di dalam batas maksimum pemberian kredit ini terdapat di dalam 3 macam bank. Yang pertama bank umum, kemudian bank pengkreditan rakyat, dan yang terakhir bank pembiayaan rakyat syariah. Mari kita bahas secara satu persatu. Pertama adalah batas maksimum pemberian kredit pada bank umum. Diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3 Tahun 2005 tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum. Di dalam bab 1 pada ketentuan umum disebutkan bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988, termasuk kantor cabang bank asing. Dan batas maksimum pemberian kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah presentasi maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Selanjutnya, penyediaan dana adalah penanaman dana bank dalam bentuk A. Kredit, B. Surat berharga, C. Penempatan, D. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, E. Tagihan akseptasi, F. Derivat kredit, G. Transaksi rekening administratif, H. Tagihan derivatif, I. Potensial future credit export, J. Penyertaan modal, K. Penyertaan modal sementara. I. Bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf A sampai dengan huruf K. Kemudian, modal adalah modal inti dan modal pelengkap bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia atau dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabang lainnya. Kemudian ada pihak terkait. Pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan atau badan yang langsung mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan. Kemudian yang keenam adalah pelanggaran BMPK, atau selisih lebih antara presentasi BMPK yang diperkenankan dengan presentasi penyediaan dana terhadap modal bank pada saat pemberian penyediaan dana. Dan ketujuh, pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara presentasi BMPK yang diperkenankan dengan presentasi penyediaan dana terhadap modal bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud pada angka 6 tadi. Selanjutnya, masuk ke dalam bab 2, batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank. Bank dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku. Bank juga dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris. Juga, bank dilarang membeli aktiva berkualitas rendah dari pihak terkait. Maka, apabila kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait menurun, menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet, bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki. Antara lain, dengan cara A. Pelunasan kredit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari sejak turunnya kualitas penyediaan dana. Dan B. Melakukan restrukturisasi kredit sejak turunnya kualitas penyediaan dana. Selanjutnya, pada bab 3, batas maksimum pemberian kredit kepada pihak tidak terkait. Yang pertama, penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Kedua, penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank. Peminjam menerbitkan jaminan untuk mengambil alih atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban peminjam lain dalam hal peminjam lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya kepada bank. Kemudian, unsur dasar penentu hubungan pengendalian melalui kepengurusan antara beberapa peminjam bukan pihak terkait secara umum sama dengan pihak terkait. Hubungan pengendalian dapat pula diakibatkan melalui hubungan keuangan. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan BMPK pada bab keempat. Yang pertama ada kredit, di mana penyediaan dana berupa kredit ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada debitur.
BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debit. Debitur untuk pengambil alihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali adalah pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang. Debitur untuk pengambil alihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan janji untuk membeli kembali adalah pihak yang menjual tagihan atau kredit. Baki debit untuk pengambil alihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dihitung berdasarkan harga beli. Kemudian yang kedua adalah surat berharga, di mana penyediaan dana berupa surat berharga oleh bank wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Yang pertama, penyediaan dana berupa surat berharga ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada penerbit surat berharga tersebut, kecuali ditetapkan tersendiri. Kedua, BMPK untuk pembelian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan harga beli, kecuali ditetapkan sendiri. Ketiga, penyediaan dana berupa surat berharga ditetapkan sebagai eksposur terhadap penerbit surat berharga tersebut. Sementara itu, untuk menghitung BMPK, penyediaan dana berupa surat berharga dihitung berdasarkan harga beli surat berharga, kecuali ditetapkan tersendiri kedua pengaturan di atas berlaku untuk surat berharga secara umum. Juga penyediaan dana berupa surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada pihak yang menjual surat berharga. Kedua, BMPK untuk surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dihitung berdasarkan harga beli. Ketiga, pembelian surat berharga secara repo bagi reverse party ditetapkan sebagai penyediaan dana terhadap pemilik surat berharga yang dijual secara repo. Lalu yang ketiga ada derivatif kredit, di mana penyediaan dana berupa derivatif kredit ditetapkan sebagai berikut, yaitu jaminan perlindungan dalam rangka derivatif kredit tidak mengurangi ekspor penyediaan dana bagi pihak yang mengalihkan risiko atau protection buyer. Huruf A, untuk derivatif kredit berupa kredit default swap atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada reference entity. B. Untuk derivatif kredit berupa total rate of return swap atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada reference entity. Dan C. Untuk derivatif kredit berupa credit linked notes atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada 1. reference entity dan 2. penerbit credit linked notes. Selanjutnya yang keempat adalah tagihan akseptasi. Yang pertama, penyediaan dana berupa tagihan akseptasi ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada bank apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain, dan debitur apabila pihak yang berwajib melunasi tagihan adalah debitur. Kedua, BMPK untuk tagihan akseptasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung sebesar nilai wesel yang diaksep. Ketiga, penyediaan dana berupa tagihan akseptasi ditetapkan sebagai exposure kepada pihak yang wajib melunasi tagihan akseptasi tersebut. Selanjutnya, bagian kelima adalah transaksi rekening administratif. Yang pertama, penyediaan dana untuk transaksi rekening administratif berupa jaminan garansi, letter of credit, standby letter of credit, atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada pemohon. Kedua, BMPK untuk transaksi rekening administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dihitung sebesar nilai yang telah diterbitkan. Ketiga, jaminan untuk peminjam dan atau kelompok peminjam yang diterima bank dari bank lain dan atau pihak lain tidak diperhitungkan sebagai pengurangan penyediaan dana. Selanjutnya bagian ke-6, transaksi derivatif. Penyediaan dana berupa transaksi derivatif yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada pihak lawan. BMPK untuk transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan risiko kredit transaksi derivatif. Risiko kredit transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari tagihan derivatif ditambah potential future credit exposure. Dalam hal menghitung nilai risiko kredit transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat 3, bank dapat melakukan saling hapus sepanjang memenuhi persyaratan.
Dan yang terakhir, bagian ketujuh adalah penyertaan. Penyediaan dana berupa penyertaan modal ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada perusahaan tempat bank melakukan penyertaan modal. BMPK untuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan harga perolehan. Penyediaan dana berupa penyertaan modal ditetapkan sebagai exposure kepada perusahaan tempat bank melakukan penyertaan. Lalu kita masuk pada bab kelima, yaitu pelampauan BMPK. Ayat 1, penyediaan dana oleh bank dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Penurunan modal bank. B. Perubahan nilai tukar. C. Perubahan nilai wajar. D. Penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan, dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam. E. Perubahan ketentuan. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran BMPK apabila terdapat selisih lebih antara presentase BMPK yang diperkenankan dengan presentase penyediaan dana terhadap modal bank yang terjadi pada saat pemberian penyediaan dana. Selanjutnya, kita masuk pada penyelesaian pelanggaran dan pelampauan BMPK. Ayat 1, bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK. 2. Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian. Dalam hal jangka waktu penyelesaian action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dinilai tidak mungkin dicapai, bank atas dasar persetujuan Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu penyelesaian action plan yang berbeda dengan jangka waktu penyelesaian action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan action plan masing-masing untuk pelanggaran BMPK dan pelampauan BMPK. Laporan pelaksanaan action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 14 hari kerja setelah realisasi action plan. Kemudian ada pengecualian. Ayat 1, ketentuan BMPK dikecualikan untuk A. Pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan atau Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. B. Bagian penyediaan dana yang dijamin oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kita masuk pada bab ke-8 yaitu pelaporan. Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit. Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk sanksi pelaporan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang laporan berkala Bank Umum. Bank wajib menyesuaikan penyusunan laporan berkala Bank Umum untuk laporan atas batas maksimum pemberian kredit sesuai dengan peraturan Bank Indonesia ini. Lalu ada ketentuan lain. Yang pertama, Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap pelaksanaan ketentuan BMPK oleh bank. Bank juga wajib melakukan koreksi yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dalam laporan bank kepada Bank Indonesia dan laporan publikasi sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia ini berlaku pula bagi penyediaan dana oleh bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dan yang terakhir mengatur tentang sanksi. Bank yang melakukan pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Pasal-pasal mengenai sanksi ini diatur di dalam pasal 44 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3 tahun 2005. Selanjutnya kita masuk pada batas maksimum pemberian kredit pada Bank Pengkreditan Rakyat. Diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/13 tahun 2009. Ayat 1, bank adalah bank umum dan Bank Pengkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Bank Pengkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR
adalah Bank Pengkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 3. Batas maksimum pemberian kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah presentasi maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR. Penyediaan dana adalah penanaman dana BPR dalam bentuk A. Kredit, B. Penempatan dana antar bank. Selanjutnya, dasar perhitungan BMPK. Yang pertama, BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan bagi debat kredit. 2. BMPK untuk penempatan dana antar bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal penempatan dana antar bank. 3. Perhitungan BMPK untuk kredit dilakukan berdasarkan bagi debat seluruh kredit yang diterima oleh debitur yang bersangkutan, termasuk pemberian kredit atas nama debitur lain yang digunakan untuk keuntungan debitur yang bersangkutan. Untuk kredit dalam bentuk rekening koran, perhitungan BMPK dilakukan berdasarkan bagi debat tertinggi pada bulan laporan. Keempat, perhitungan BMPK untuk penempatan dana antar bank dalam bentuk tabungan dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan. Dan kelima, perhitungan BMPK untuk penempatan dana antar bank dalam bentuk deposito dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilet deposito pada BPR yang sama. Selanjutnya, BMPK kepada pihak terkait. Penyediaan dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan dari 1 orang anggota direksi dan 1 orang anggota Dewan Komisaris BPR. Lalu, BMPK kepada pihak tidak terkait. Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank kepada BPR lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 kelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR. Lalu, pelampauan BMPK. Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila terjadi selisih lebih antara presentasi penyediaan dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Penurunan modal BPR. B. Penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambil alihan usaha, perubahan struktur kepemilikan, dan atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam. Dan C. Perubahan ketentuan. Kemudian, kita masuk pada penyelesaian pelanggaran dan atau pelampauan BMPK. Ayat 1. BPR wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK. 2. Action plan untuk pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan oleh BPR dan diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 1 bulan setelah batas akhir penyampaian laporan BMPK. 3. Action plan untuk pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disebabkan karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 11. Huruf A dan huruf B harus disampaikan oleh BPR dan diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 1 bulan setelah akhir bulan laporan BMPK bulan yang bersangkutan atau 14 hari sejak exit meeting untuk pelampauan BMPK yang ditemukan dalam pemeriksaan. Lalu ada pengecualian. Ketentuan BMPK dikecualikan untuk A. Penempatan dana antar bank pada bank umum, termasuk bank umum yang memenuhi kriteria pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada pasal 7. B. Bagian penyediaan dana. C. Bagian penyediaan dana yang dijamin oleh pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tata cara penyampaian laporan BMPK dan koreksi laporan BMPK. Ayat 1. BPR wajib menyusun dan menyampaikan laporan BMPK kepada Bank Indonesia secara online setiap bulan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Laporan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup A. Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait yang melanggar dan melampaui BMPK. B. Seluruh penyediaan dana kepada pihak terkait. 3. Tata cara penyampaian laporan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1
akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BPR bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan BMPK yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam pasal 18. Dan ketentuan lain, Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap pelaksanaan ketentuan BMPK oleh BPR. BPR juga wajib melakukan koreksi yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dalam laporan BMPK BPR kepada Bank Indonesia. Dalam hal terdapat koreksi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BPR wajib menyampaikan koreksi laporan BMPK dimaksud kepada Bank Indonesia paling lambat 14 hari sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia atau sejak tanggal exit meeting. Kemudian kita masuk pada sanksi, diatur di dalam pasal 27, ayat 1 BPR yang melakukan pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud di dalam pasal 3, pasal 5, pasal 9, dan paragraf 57 dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan BPR sebagaimana diatur di dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. 2. Terhadap setiap kesalahan laporan BMPK yang ditemukan berdasarkan penelitian dan atau pemeriksaan Bank Indonesia dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000 per jenis kesalahan atau paling banyak sebesar Rp1.000.000. Dalam hal jenis kesalahan yang sama terjadi pada laporan bulanan BPR sesuai ketentuan yang berlaku dan atas kesalahan tersebut BPR telah dikenakan sanksi, maka BPR tidak lagi dikenakan sanksi atas jenis kesalahan yang sama tersebut pada laporan BMPK. Dan yang terakhir adalah keadaan memaksa atau force majeure. Ayat 1, BPR yang mengalami keadaan memaksa atau force majeure selama 1 atau lebih periode penyampaian laporan BMPK dan atau koreksi laporan BMPK dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan BMPK dan atau koreksi laporan BMPK sebagaimana dimaksud di dalam pasal 18, pasal 19, dan pasal 24. 2. BPR yang mengalami keadaan memaksa atau force majeure kurang dari 1 periode penyampaian laporan BMPK dan atau koreksi laporan BMPK dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan BMPK dan atau koreksi laporan BMPK dalam batas waktu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 22. 3. BPR yang mengalami keadaan memaksa menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami. 4. BPR wajib menyampaikan laporan BMPK dan atau koreksi laporan BMPK telah kembali melakukan kegiatan operasional secara normal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 24. Lalu yang terakhir adalah batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah. Ini diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 13/5 tahun 2011. Dalam ketentuan umum, ayat 1, bank adalah bank umum dan Bank Pengkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Batas maksimum penyaluran dana yang selanjutnya disebut dengan BMPD adalah presentasi maksimum realisasi penyaluran dana yang dikenakan terhadap modal BPRS. Penyaluran dana adalah penanaman dana BPRS dalam bentuk A. Pembiayaan, B. Penempatan dana antar bank. Lalu kita masuk pada dasar perhitungan BMPD. 1. BMPD untuk pembiayaan dihitung berdasarkan baki debit pembiayaan. 2. BMPD untuk penempatan dana antar bank pada BPRS lain dihitung berdasarkan nominal penempatan dana antar bank. 3. BMPD untuk pembiayaan perhitungan BMPD untuk pembiayaan dilakukan berdasarkan jenis-jenis akad yang digunakan, yaitu A. Pembiayaan murabahah, pembiayaan istitinah, dan pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok. B. Pembiayaan salam dihitung berdasarkan harga perolehan. C. Pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan kardah dihitung berdasarkan saldo baki debit. Dan D. Pembiayaan ijrah atau ijrah muntahiyah Bitamilk dihitung berdasarkan saldo harga perolehan aktiva ijarah atau ijarah muntahiyah Bitamilk dikurangi akumulasi penyusunan atau amortisasi aktiva ijarah
atau Ijara Mutia Bitamik. Perhitungan BMPD untuk penempatan dana antar bank dalam bentuk tabungan dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan. Lalu, perhitungan BMPD untuk penempatan dana antar bank dalam bentuk deposito dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum di dalam seluruh periode deposito pada BPRS yang sama. Selanjutnya, BMPD kepada pihak terkait. Penyaluran dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPRS. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan dari satu orang anggota direksi dan satu orang anggota Dewan Komisaris BPRS. Selanjutnya, BMPD kepada pihak tidak terkait. Ayat 1. Penyaluran dana dalam bentuk penempatan dana antar bank kepada BPRS lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPRS. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada satu nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPRS. 3. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada satu kelompok nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPRS. 4. BMPD untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada satu atau lebih nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait yang merupakan bagian dari kelompok nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait. Lalu, pelampauan BMPD. Penyaluran dana oleh BPRS dikategorikan sebagai pelampauan BMPD apabila terjadi selisih lebih antara presentase penyaluran dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPRS pada saat tanggal laporan dengan BMPD yang diperkenankan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, A. Penurunan modal BPRS. B. Penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambil alihan usaha, perubahan struktur kepemilikan, dan atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok nasabah penerima fasilitas. Penyelesaian pelanggaran dan atau pelampauan BMPD. Ayat 1. BPRS wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak atau action plan untuk menyelesaikan pelanggaran BMPD dan atau pelampauan BMPD. 2. Action plan untuk pelanggaran BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan oleh BPRSS dan diterima oleh Bank Indonesia paling lama 1 bulan setelah batas akhir penyampaian laporan BMPD bulan yang bersangkutan atau 14 hari sejak exit meeting untuk pelanggaran BMPD yang ditemukan dalam pemeriksaan. Action plan untuk pelampauan BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan oleh BPRSS dan diterima oleh Bank Indonesia paling lama 1 bulan setelah akhir bulan laporan BMPD bulan yang bersangkutan atau 14 hari sejak exit meeting untuk pelampauan BMPD yang ditemukan dalam pemeriksaan. Action plan untuk pelampauan BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang disebabkan karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 harus disampaikan oleh BPRSS dan diterima oleh Bank Indonesia paling lama 3 bulan sejak diberlakukannya ketentuan baru. BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan action plan untuk penyelesaian pelanggaran BMPD dan atau pelampauan BMPD disertai dengan bukti pendukungnya. Laporan pelaksanaan action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan oleh BPRS dan diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 14 hari sejak realisasi action plan. Kemudian kita masuk pada pengecualian. Ketentuan BMPD dikecualikan untuk A. Penempatan dana antar bank pada bank umum konvensional, bank umum syariah dan atau unit usaha syariah termasuk bank umum konvensional, bank umum syariah dan atau unit usaha syariah yang memenuhi kriteria pihak terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 7. Penyediaan dana BPRS berupa pembiayaan dengan pola kemitraan inti plasma atau pola pengembangan hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat dikecualikan dari pengertian kelompok nasabah penerima fasilitas tidak terkait. Lalu, tata cara penyampaian laporan BMPD dan koreksi laporan BMPD. Ayat 1, BPRS wajib menyusun dan menyampaikan laporan BMPD kepada Bank Indonesia secara online setiap bulan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. BPRS pelapor menyampaikan laporan BMPD kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 14 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. 2. Laporan BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup A. Penyaluran dana kepada pihak tidak terkait yang melanggar dan melampaui BMPD. B. Seluruh penyaluran dana kepada pihak terkait. Tata cara penyampaian laporan BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur di dalam ketentuan Bank Indonesia. BPRS bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan BMPD yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
Lalu ketentuan lain, 1. Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap pelaksanaan ketentuan BMPD oleh BPRS. BPRS wajib melakukan penyesuaian atas koreksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam laporan BMPD BPRS kepada Bank Indonesia. Kemudian, sanksi. Ayat 1, BPRS yang melakukan pelanggaran BMPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 5, pasal 9 dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan BPRS sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Ketentuan mengenai sanksi diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5 Tahun 2011 di dalam pasal 29. Dan yang terakhir adalah keadaan memaksa atau force majeure. 1. BPRS yang mengalami keadaan memaksa atau force majeure selama 1 atau lebih periode menyampaikan laporan BMPD dan atau koreksi laporan BMPD dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan BMPD dan atau koreksi laporan BMPD sebagaimana dimaksud di dalam pasal 18. BPRS yang mengalami keadaan memaksa atau force majeure kurang dari 1 periode penyampaian laporan BMPD dan atau koreksi laporan BMPD dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan BMPD dan atau koreksi laporan BMPD dalam batas waktu sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 22. 3. BPRS yang mengalami keadaan memaksa atau force majeure menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan disertai penyelesaian dan penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami. Dan yang terakhir, BPRS wajib menyampaikan laporan BMPD dan atau koreksi laporan BMPD setelah kembali melakukan kegiatan operasional secara normal sebagaimana dimaksud di dalam pasal 22 dan pasal 24.